karakternya seolah-olah atau diduga mirip Ustadz Khalid Basalamah dari jenggotnya, dari berpakaiannya. Waduh, cangkemmu. Nah, ini momen menghancurkan ya karakter wayang tersebut. Di sini nampak Gus Miftah, mohon maaf, ada kesombongan, menganggap Ustadz Khalid Basalamah dan orang-orang yang bersorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Teman-teman, masih bersama saya Gus Miftah. Bukan ya. Berita yang sedang viral saat ini tentang Gus Miftah ya. Memang namanya mirip dengan saya, Miftah dan lain orang. Kita balik lagi membahas tentang kontroversial mengenai wayang yang digelar di Ponpes atau Pondok Pesantren Ora Aji, menuai banyak reaksi publik, menuai banyak kontroversial, polemik, sehingga banyak netizen yang tidak setuju atas pertunjukan wayang tersebut. Karena apa, teman-teman? Kemarin video yang sebelumnya pernah kita bahas tentang polemik Ustadz Khalid Basalamah yang menjawab pertanyaan seorang jamaahnya. Bagaimana seorang jamaahnya, yaitu seorang dalang ingin bertobat atau seorang dalang ingin bertobat daripada memainkan wayang ya mungkin. Dan di situ Ustadz Khalid memberikan jawaban atau memberikan statement bahwasanya ketika seorang dalang ingin bertobat maka dia ya harus meninggalkan pekerjaan tersebut, atau mungkin bisa dikatakan jika merasa dia ingin beralih profesi dari dalang, maka Ustadz Khalid memberikan jawaban. Dan di situ ketika videonya menjadi viral, menjadi trending lagi, dan para netizen tentu berkomentar atas jawaban tersebut karena banyak sekali ya judul-judul yang memberikan cuplikan jawaban Ustadz Khalid Basalamah tersebut, sehingga diasumsikan bahwa wayang itu haram. Dan singkat cerita, Ustadz Khalid Basalamah juga sudah mengklarifikasi bahwasanya ketika menjawab pertanyaan dalang tersebut, Ustadz Khalid tidak ada kata-kata mengharamkan wayang tersebut. Dia hanya menjawab persoalan apa yang ditanyakan oleh jamaahnya mengenai jika seorang dalang ingin bertaubat nih teman-teman. Bahkan jika ingin bertobat secara nasuha ya harus meninggalkan profesi tersebut. Nah, dari situ mulai muncullah asumsi-asumsi publik, banyak orang-orang yang mengkritik atas hal tersebut karena mungkin dalam tanda kutip ya banyak sekali caption atau judul-judul yang menyatakan bahwasanya wayang itu haram. Dan tidak sampai di situ juga nih teman-teman, ketika sudah mencuat di publik, menimbulkan kontroversi, dan ternyata Gus Miftah ini menggelar pertunjukan wayang di Ponpes Ora Aji. Yang sangat disayangkan wayang tersebut adalah karakternya seolah-olah atau diduga mirip Ustadz Khalid Basalamah dari jenggotnya, dari berpakaiannya, dia memakai peci dan juga memakai baju atribut seperti Ustadz Khalid Basalamah. Nah, di situ banyak kata-kata kotor yang dilontarkan sang dalang ya, sehingga tidak pantaslah seorang muslim ya mengatakan hal tersebut, apalagi dipertunjukkan di sebuah pagelaran wayang di depan umum. Dan saya nanti akan menampilkan cuplikan pertunjukan wayang tersebut, dan ya sedikit saya sensor ya di kata-kata kasar tersebut. Ada sarkem, ada kata-kata yang tidak pantas. Ini sangat disayangkan sekali. Melihat juga karakter wayang ini sangat-sangat mirip ya, yang dikemas seolah-olah ini adalah Ustadz Khalid Basalamah, didalangi oleh Ki Warseno ya kalau nggak salah. Dan di situ seolah-olah ini adalah menanggapi bahwasanya merespon bagaimana wayang itu haram ya. Dan ya seperti polemik Ustadz Khalid Basalamah yang diasumsikan wayang haram sehingga memunculkan karakter daripada mirip Ustadz Khalid Basalamah. Bahkan ada puisi-puisi juga, ada puisi atau mungkin sajak pantun yang dilantunkan oleh Gus Miftah ini menuai lagi banyak kontroversial ya, karena ada juga ustadz-ustadz yang tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Gus Miftah. Gus Miftah tidak bijaksana. Sebagai kiai atau ustadz harusnya menjadi panutan atau contoh kepada publik atau masyarakat umum. Karena memang kiai atau ustadz harus bertutur kata yang lembut, bijaksana. Bahkan ketika ada seseorang yang salah sesama muslim, harusnya berdialog ya, duduk berdialog bersama, menyelesaikan masalah tersebut. Bukan malah menyindir,
bukan malah mengolok-olok, padahal seorang tersebut sudah mengklarifikasi. Orang yang sudah melakukan klarifikasi atas kesalahannya, atas kelakuannya, kita harus mengapresiasi, kita harus mendengarkan dengan baik, dan kita harus berdialog langsung jika masih merasa tersinggung mungkin. Nah, ini yang disayangkan oleh para netizen ya, bahkan sekarang malah terbalik, yang kemarin mempertanyakan, mempermasalahkan seolah-olah wayang itu haram yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah. Sekarang terbalik lagi ya, seolah-olah malah menyerang Gus Miftah yang menghina atau diduga menghina Ustadz Khalid Basalamah dengan karakter yang mirip Ustadz Khalid Basalamah di pertunjukan wayang tersebut. Oke, dan untuk itu kita akan melihat ya cuplikan video, atau kita akan reaction video bagaimana pertunjukan wayang tersebut digelar, dan juga ada beberapa ustadz yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Ini sangat tidak bijaksana gitu. Namanya Ustadz Dery Sulaiman ya kalau nggak salah, Ustadz Dery yang ya dia mendukung tidak sepenuhnya ya, dia mengkritik bagaimana pantun yang dilontarkan oleh Gus Miftah. Menghitamkan yang lainnya. Gus Miftah bilang imamah dan jubah, Ustadz Khalid tidak pakai imamah. Kok malah saya yang kena gitu. Untuk saya sekarang nggak pakai yang putih juga, pakai yang merah ya, merah marun. Tapi ini sunnah juga. Kuda lumping diganti dengan unta lumping, atau harus kuda lumping, unta lumping dengan rebana? Gamelan nggak harus diganti dengan rebana. Rebana alat musik yang lain. Ya, dan sampai hari ini pun Gus Miftah pakai mungkin rebana. Ini mengkritik ke Arab-Araban juga. Apakah harus diganti gitu di Indonesia? Dari kekerdilan otaknya. Di sini nampak Gus Miftah, mohon maaf, ada kesombongan, menganggap Ustadz Khalid Basalamah dan orang-orang yang bersorban, berjenggot, orang-orang yang ke Arab-Araban adalah orang yang kerdil otaknya. Ini saya bersorban juga nih. Apakah kerdil juga? Imamah dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja. Bukan, jubah, imamah, jenggot panjang, penampilan raja-raja. Bukan, itu penampilan wali-wali Allah. Itu penampilan para sahabat Nabi. Itu sunnah Rasulullah SAW. Sahabat Nabi, para wali ya. Bahkan Wali Songo juga menggunakan imamah juga ya. Bikin hati ini geram. Menghitamkan yang lainnya. Gus Miftah bilang imamah dan jubah, Ustadz Khalid tidak pakai imamah. Kok malah saya yang kena gitu. Nah, ini kritikan dari Ustadz Dery Sulaiman ya, mengenai kontroversi pantun atau mungkin syair yang dibacakan oleh Gus Miftah. Kemarin sempat diadakan di Ponpes Ora Aji ya. Waduh, cangkemmu. Ini sangat kasar sekali nih teman-teman. Dalangnya ya. Kita coba lihat next videonya. Nah, ini karakternya. Ajeng ten sarkem Mas. Innalillahi. Sarkem. Piye to ki? Wong Gus Miftah ditawani purun kok jak pengajian wegah opo. Astagfirullah. Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Waduh, astagfirullah. Malah ke sarkem juga. Oke, kita akan lihat selanjutnya videonya. Nah, ini momen menghancurkan ya karakter wayang tersebut. Pagelaran wayang berjudul Wayang Haram Dalang Ngamuk Wayang Basalamah di Kepruki Dalang bisa ditonton di kanal YouTube Adara NH pada Ahad, tanggal 20 Februari tahun 2. Pagelaran wayang berjudul Wayang Haram Dalang Ngamuk Wayang Basalamah di Kepruki Dalang. Ini juga yang menimbulkan polemik juga ya, akan sangat benci dan marah. Oke, dan yang terakhir kita akan melihat ya tausiah ya. Ini tausiah ya sebenarnya udah lama juga sih teman-teman, dan di situ ada tanya jawab juga di ruang tanya jawab di kajian Ustadz Khalid Basalamah mengenai jika ada orang yang sering dihina, dicaci, bahkan difitnah ya. Apa tanggapan seorang muslim jika mengalami musibah tersebut, mengalami hal tersebut? Walaupun tidak terkait langsung dengan wayang tersebut, tetapi setidaknya kita bisa mengambil hikmahnya ya, mengambil fadilahnya ya, kalau kata-kata Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana kajian tersebut. Kita akan melihat kajiannya.
Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja, kamu jelek, sudah selesai. Anggap aja angin lalu. Anggap aja dia angin lalu. Jelek, terserah, saya tetap gagah. Tadi hina gitu. Bisa saja kita berkata begitu. Saya tetap cantik, saya tetap begini. Kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik. Sudah. Nggak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya. Gitu kan? Lain kalau pisau diiriskan ke badan, jasad kita rusak mungkin. Tetapi kalau seandainya hanya kata-kata saja, tidak ada sesuatu yang perlu dipedulikan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita agar mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. A'udzubillahi orang-orang yang sering mencela, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang beriman itu hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, ibadur rahman namanya, gitu kan? Mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir, jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan? Maka mereka berkata salama, artinya udah ngomong terserah kamu deh, nggak usah peduli, biarin aja, tetap aktivitas kita sehari-hari. Kita biarin Raqib dan Atid mencatat kebaikan-kebaikan saja. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu ya, tadi saya sudah jelaskan ada kadar ya, ada qadha dan kadar. Subhanallah, kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qadha. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Dan perlu kita ketahui juga punya kadar. Punya kadar. Subhanallah, kejahatan juga punya kadar loh. Kalau dia meninggal, selesai kejahatannya. Atau kata ulama minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya. Misal dia jahat dari pagi nih, pasti ada saatnya dia letih, dia jenuh, dia berhenti ke kamar mandi, dia berhenti makan, dia tidur, berhenti kejahatannya. Ada kadarnya itu. Ada kadarnya. Kadang-kadang Allah SWT malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan. Mungkin dia meninggal tiba-tiba, mungkin dia jatuh, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Banyak hal. Parah kalau meninggal tiba-tiba. Jadi gak usah terlalu khawatir. Kita punya Tuhan Allah SWT dan semua sudah sesuai dengan kadarnya. Ada saatnya dia akan berhenti. Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar. Ingat ya, pahala sabar didapat. Amal yang besar sekali adalah sabar. Kata Allah SWT, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar. Dan sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang, ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, itu kita akan panen pahala sabar. Lagi ada masalah, kita hadapin dengan tenang, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar mencari jalan keluar seperti ya, sabar boleh dikatakan teguh, bertahan, mencari solusi juga ya. Oke, tadi adalah ceramah Ustaz Khalid Basalamah menjawab bagaimana jika seseorang dihina, dicela, dimaki, ya kita harus selalu bersabar, teguh bertahan, mencari solusi, dan disitulah letak kita mendapatkan pahala atau kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat. Karena sabar itu adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar juga akan didapat ketika kita sedang diuji, kita dapat masalah. Disitulah kita akan menaikkan derajat kita. Jika kita lulus dengan bersabar tersebut, maka insya Allah Allah akan menggantinya dengan pahala atau kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat. Nah, mungkin itu saja teman-teman video kali ini di channel Dakwah Populer, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.